Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Dwi Syafriani Putri dengan NIM 2205124249. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai angkatan pujangga baru. Apa itu pengertian dari angkatan pujangga baru? Angkatan pujangga baru adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20 yang bertujuan untuk memodernisasi dan memperbarui sastra Indonesia. Gerakan ini menekankan pada kebebasan berekspresi, keaslian budaya lokal, dan pengenalan unsur-unsur baru seperti individualisme, romantisme, dan modernisme. Para tokoh terkemuka dari angkatan pujangga baru antara lain ada Sultan Takdir Al-Jabana, Armin Pan, dan Amir Hamzah. Nah, tokoh-tokoh angkatan pujangga baru salah satunya itu Chairul Anwar, salah satu penyair terkemuka pada era angkatan pujangga baru. Karyanya menggambarkan pergolakan jiwa generasi muda pada masa itu. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain adalah Aku dan Karawang Bekasi. Selanjutnya ada Amir Hamzah, merupakan sastrawan yang karyanya banyak dipengaruhi oleh tradisi Melayu. Puisi-puisinya seringkali menggambarkan cinta dan keindahan dalam Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu adalah dua karyanya yang terkenal. Selanjutnya, Sutarji Kalzum Bahri, dikenal sebagai salah satu pujangga Indonesia yang eksperimental dalam gaya penulisan puisinya. Karyanya seringkali menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, yaitu Puisi-Puisi Langit adalah salah satu karya terkenalnya. Selanjutnya ada W.S. Rendra. Selain dikenal sebagai penyair, ia juga dikenal sebagai seorang aktivis sosial dan teater. Puisi-puisinya sering menggambarkan kritik sosial dan politik. Perjalanan Sunyi dan Aku Ingin adalah dua karyanya yang populer. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri angkatan pujangga baru. Yang pertama itu eksperimen dengan gaya dan teknik sastra serta penerapan elemen-elemen modernismenya. Selanjutnya pengguna bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Pendekatan pada eksplorasi individualisme dan emosi pribadi dalam karya sastra. Reaksi terhadap situasi sosial dan politik pada masa itu yang tercermin dalam karya-karya mereka. Pemikiran yang lebih progresif dan modern dengan fokus pada perubahan sosial dan kebangkitan nasional. Selanjutnya menolak kesusastraan yang terikat pada norma-norma yang kaku, sehingga menciptakan karya-karya yang lebih revolusioner dan berani. Nah, kita akan menganalisis novel Pelangi di Atas Cinta karya Chairul Anwar. Yang pertama ada tema. Tema adalah hasil pemikiran yang menjalin struktur dari isi cerita. Pemuda yang mengubah nasib wanita kupu-kupu malam. Nah, tema ini dibuktikan dengan alur cerita yang berujung tokoh Akmal menebus tokoh Marisa, yakni seorang wanita kupu-kupu malam dari germonya dengan cara menukar mobil mewah yang dimilikinya. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Kemal mendefinisikan tokoh merupakan unsur pusat dalam sebuah karya sastra yang berwujud individu rekaan yang mengalami sekaligus melakukan suatu peristiwa. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak muncul dan memerankan banyak adegan. Peran tokoh merupakan alat ampuh untuk menyampaikan pesan atau amanat yang ingin ditulis, baik secara langsung dalam bentuk tulis maupun dianalogikan agar pembaca paham akan maksud penulis tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel tersebut. Ada 16 tokoh yang memiliki watak berbeda. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama yang ada di setiap bagian cerita novel. Penulis ini menceritakan pikiran dan monolog berupa perasaan yang terbesit pada tokoh utama. Alur merupakan jalan cerita. Alur merupakan bentuk sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Penulis menceritakan pikiran dan monolog berupa perasaan yang terbesit pada tokoh utama. Untuk peristiwa runtut dan saling berkaitan dengan pembagiannya menggunakan mengungkapnya dari sebuah kejadian yang diceritakan. Nah, dalam novel ini, penulis membuat jalan cerita sedikit mengenang masa lalu, sehingga memakai alur campuran atau biasa disebut alur maju mundur. Kemudian ada latar. Latar yang terdapat dalam novel ini ada 4 latar. Penulis menyelipkan latar sosial, latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian nilai moral. Nilai moral adalah yang berharga dan hal baik yang ingin disampaikan penulis untuk membaca melalui karyanya dan menjadi tolak ukur tingkah laku manusia baik dan buruk di masyarakat. Nilai moral merupakan hal penting di dalam kehidupan. Sejalan dengan pendapat
Arianti, melalui nilai moral, pembaca dapat mudah memahami maksud penulis yang dituangkan ke dalam sebuah karya. Dengan demikian, nilai moral yang terkandung di dalam novel tersebut adalah kesadaran kita akan kekuatan memberi, persahabatan, kepedulian, cinta, dan kasih sayang pada sesama manusia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.